Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarakun, syahrun azim, syahrun lailatum min alfisyahr. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup kita akan subur dan makmur sepanjang umur. Amin Allahumma amin. Salat serta salam tak lupa pula marilah kita sanjungkan kepada sang pemberi hadiah, sang pemberi syafaat. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sahabat takwa yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang i'tikaf. Sempurnakan Ramadanmu dengan i'tikaf. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sudahkah kita jadikan momentum istimewa ini sebagai media untuk benar-benar meraih predikat takwa? Hari terakhir Ramadan bukanlah saat untuk semata-mata bekerja kian giat untuk mempersiapkan Lebaran, agar bisa belanja pakaian, makanan. Baru 1 hari berpuasa sudah memikirkan berbelanja pakaian. Baru 2 hari, 3 hari berpuasa sudah memikirkan makanan-makanan apa yang akan disajikan di hari raya Idul Fitri. Sampai-sampai kita meninggalkan ibadah i'tikaf. Sahabat takwa yang dirahmati Allah, bagi orang yang benar-benar merasakan terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan jadikan Ramadan ini benar-benar berarti dalam hidupnya. Ia akan berusaha semaksimal mungkin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu upaya yang harus dilakukan dengan penuh keimanan dan penuh semangat di bulan suci ini adalah i'tikaf, terkhusus pada 10 hari terakhir. Di penghujung ayat tentang Ramadan, Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ini Allah menyebutkan tentang i'tikaf. Ini mengindikasikan bahwa i'tikaf adalah hal penting diutamakan seorang muslim di bulan Ramadan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momentum Ramadan untuk i'tikaf. Bahkan pada tahun di mana beliau meninggalkan umatnya untuk selama-lamanya, Nabi dahulu i'tikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan, hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau i'tikaf setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat takwa yang dirahmati Allah,
Secara bahasa, i'tikaf berasal dari bahasa Arab. Asal kata i'takafa, ya'takifu, i'tikafan, yang berarti menetapi sesuatu dan menahan diri agar senantiasa tetap berada padanya, baik hal itu berupa kebajikan. Sedangkan secara istilah, i'tikaf bermakna menetapnya seorang muslim di dalam masjid untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara historis dalam praktiknya juga dilakukan oleh Nabi dan umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini terdapat dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina waruka'is sujud. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, kata Allah, Baitullah, masjid-masjid. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku dan yang sujud. Sahabat takwa yang dirahmati Allah, jadi iktikaf akan membantu seorang muslim mencapai derajat takwa dengan lebih sempurna. Sebab dengan iktikaf dia akan senantiasa terdorong untuk melakukan ibadah-ibadah dengan penuh kekhusyuan. Situasi demikian tentu akan mendorong terjadinya peningkatan kualitas iman dan takwa. Sahabat takwa yang dirahmati Allah, orang yang iktikaf akan terbantu untuk melakukan sholat berjamaah tepat waktu, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah lainnya, membaca Al-Quran, tafakur, berzikir, dan beragam bentuk ibadah lainnya. Dengan cara demikian, insya Allah orang yang beriktikaf akan terbantu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sahabat takwa yang dirahmati Allah, iktikaf tidak saja mendorong untuk melakukan banyak ibadah, tetapi juga kesadaran untuk mencintai masjid. Kecintaan kepada masjid adalah salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 18. Jadi marilah kita laksanakan i'tikaf dengan penuh kesungguhan. Sahabat takwa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga di hari ke-10 terakhir di bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.